Om Swastiastu. Selamat sore Ibu dosen beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai pentingnya komunikasi lintas budaya dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Pertama-tama, sebelum memulai presentasi pada sore kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Komang Deni Apriliani dengan NIM 190111013, Kadek Debbie Cynthia Aryani dengan NIM 190111086, Loh Sista Marda Diani dengan NIM 190111087, Niputu Rian Paramita Anggreni dengan NIM 190111091, Kadek Desi Selviani dengan NIM 190111095, dan Nilo Omi Widiantari dengan NIM 1901113. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 7 submateri dalam makalah yang kami sajikan. Materi yang pertama yaitu mengenai pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang kedua, memahami budaya dan perbedaan budaya. Yang ketiga, memahami reaksi etnosentris. Yang keempat, teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang kelima, teknologi dalam komunikasi tertulis. Yang keenam, teknologi dalam komunikasi lisan. Dan yang terakhir, pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Deni Apriliani, saya NIM 190111013. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antar orang-orang yang berbeda budaya. Lintas budaya, pengertian yang lebih luas adalah pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Lintas budaya sangat penting, terutama untuk mencapai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Kedua, saya akan menjelaskan tentang memahami budaya dan perbedaan budaya. Budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Berbudaya berarti mempunyai budaya, mempunyai pikiran, akal, dan budi untuk memajukan diri. Kebudayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan manusia sebagai hasil pemikiran, akal, dan budi. Menurut Edward B. Tyler mendefinisikan budaya merupakan keseluruhan sistem kompleks moral kesenian yang di dalamnya terkandung pengetahuan seperti kepercayaan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya, serta kebiasaan yang diperoleh dan dipelihara manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Triandis, kebudayaan merupakan elemen subjektif dan objektif yang dibuat manusia di masa lalu meningkatkan kemampuan untuk bertahan hidup dan berakibat dalam kepuasan pelaku dalam sudut ekologis, dan demikian terbesar di antara mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lain karena mereka mempunyai kesamaan bahasa dan hidup dalam waktu dan tempat yang sama. Ras, membicarakan masalah ras adalah membicarakan perbedaan warna, kulit, bentuk muka, dan tubuh. Nilai dan norma. Nilai merupakan kritik atas pemeliharaan budaya secara keseluruhan karena hal ini mewakili kualitas yang dipercayai orang yang mempentingkan untuk kelanjutan hidup. Setiap budaya mempunyai cara dan kebiasaan
kepercayaan, dan keyakinan yang diambil dari norma, serta nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Perbedaan ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang sangat fatal, setidaknya akan menimbulkan komunikasi yang tidak lancar. Akibatnya, karena terjadi kesalahpahaman atau ketidaknyamanan. Dari kesalahpahaman tersebut, banyak yang kita temui dalam berbagai kejadian yang mengandung etnosentrisme dewasa ini dalam wujud konflik-konflik yang berujung pada kerusuhan atau pertentangan antar etnis. 4. Tradisi. Tradisi merupakan adat kebiasaan yang diproduksi oleh suatu masyarakat berupa aturan atau kaidah sosial yang biasanya tidak tertulis tetapi dipatuhi berupa petunjuk perilaku yang dipertahankan secara turun-temurun. Tradisi budaya suku terutama bisa dikenal juga dengan kepercayaan seperti penyembahan barang, pohon, batu, dan sebagainya. Baik, perkenalkan nama saya Nika Dewi Shinti Aryani dengan NIM 19011086. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai menghadapi reaksi etnosentris. Etnosentris merupakan penilaian terhadap kebudayaan lain dengan menggunakan sudut pandang budayanya sebagai tolak ukur. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, etnosentrisme bisa dipandang sebagai fanatisme, yaitu kecintaan berlebihan terhadap suku atau budaya sendiri, sehingga menimbulkan penilaian yang lebih rendah kepada individu atau kelompok lain yang tidak satu kelompok dengannya. Selain itu, etnosentrisme juga dapat menjadi hambatan komunikasi lintas budaya apabila seseorang masih memiliki pemikiran bahwa budayanya lebih unggul. Ia akan cenderung untuk membatasi komunikasinya dengan individu atau kelompok. Hal ini yang kerap kali menimbulkan pertikaian antar individu atau kelompok yang berbeda budaya. Kemudian ada beberapa cara untuk menghadapi etnosentrisme dalam komunikasi, yaitu yang pertama, bersikap terbuka. Supaya komunikasi dapat berhasil, masing-masing pihak perlu berpikir terbuka dan terbiasa dengan berbagai pemikiran. Kemampuan ini akan membantu kita mengendalikan pandangan dan tanggapan kita terhadap sesuatu hal. Yang kedua, memahami, mengakui, dan menerima adanya perbedaan. Cara selanjutnya untuk menghadapi etnosentrisme dalam komunikasi adalah dengan menghargai perbedaan. Pahami bahwa setiap orang memiliki perbedaan. Bahkan dalam satu suku saja, masing-masing individu dapat memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda. Karena pada dasarnya manusia menciptakan lingkungan atau budaya sendiri sebagai proses adaptasi terhadap lingkungan fisik maupun biologis. Yang ketiga, memandang perbedaan sebagai kekayaan. Etnosentrisme mungkin masih dapat dipertahankan, namun dengan batasan tertentu dan dengan pemahaman yang berbeda mengenai sebuah perbedaan. Di satu sisi, etnosentrisme dapat mempererat kekeluargaan dan dapat saling memberikan rasa aman dalam suatu kelompok. Ini merupakan hal yang positif. Namun, apabila konteksnya mulai meluas, perlu adanya pandangan baru akan makna sebuah perbedaan. Perbedaan bukan untuk mengotak-kotakkan, melainkan untuk memberikan warna, suasana, dan hal-hal yang baru. Kemudian yang keempat, yaitu menghindari sikap menghakimi. Seperti yang telah disinggung di poin nomor 1, pemikiran yang terbuka dapat membuat kita terbiasa dengan pemikiran baru, sehingga kita dapat mengontrol output yang keluar dari diri kita. Dan salah satu bentuk kontrol tersebut
adalah dengan menghindari sikap menghakimi orang lain. Apabila kita sedang berkomunikasi, terutama dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, posisikan dia sejajar dengan kita. Selanjutnya, jangan membuat asumsi diri. Apabila seseorang menyampaikan pemikirannya, dengarkan dan hargai pendapatnya. Jangan memberikan asumsi sebelum benar-benar melihat dari sudut pandangnya, sehingga kita dapat menangkap apa yang ia maksud sesuai dengan jalan pikirannya. Kemudian membangun kerjasama dan komunikasi dengan individu dan budaya lain untuk membiasakan diri terhadap perbedaan. Anda perlu terbiasa menjalin komunikasi dengan setiap orang, sekalipun mereka memiliki latar belakang dan budaya yang bertolak belakang dengan Anda. Apabila sudah terbiasa, Anda akan lebih mampu untuk menilai sesuatu dari berbagai sisi dan pertimbangan. Respon yang keluar tidak hanya berlaku bagi diri Anda atau kelompok tertentu, melainkan bisa dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak. Kemudian yang terakhir yaitu berpikir positif. Mungkin Anda adalah orang yang sudah dapat mengendalikan etnosentrisme. Namun, lingkungan Anda tidak sepenuhnya memahami makna perbedaan. Nah, inilah tantangan bagi Anda bagaimana cara untuk menanggapinya. Satu-satu jalan agar etnosentrisme tidak menjadi masalah dalam hubungan komunikasi adalah memberikan respon yang positif. Dan jangan mudah tersinggung, dan juga jangan mudah terpancing. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam komunikasi bisnis. Komunikasi dalam bisnis merupakan kegiatan pertukaran informasi maupun gagasan dengan tujuan tertentu. Bentuk komunikasi ini bisa disajikan secara impersonal maupun personal. Sebuah komunikasi harus membuat pertukaran informasi secara berkelanjutan atau terus-menerus. Kegiatan komunikasi ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kemajuan bisnis, seperti yang pertama meningkatkan keaktifan dan keterlibatan karyawan. Yang kedua, mempererat hubungan antara departemen sehingga tidak terjadi silo komunikasi. Yang ketiga, meminimalisir risiko stres akibat banyaknya informasi yang masuk tapi tidak terlalu penting. Yang keempat, membuat bisnis semakin dikenal pihak luar dan meningkatkan jumlah pendapatan. Yang kelima, menjadikan karyawan lebih produktif, kreatif, dan cepat tanggap. Yang keenam, yaitu membangun hubungan baik antara rekan kerja maupun dengan atasan. Yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Di era modern ini, kegiatan komunikasi dalam bisnis sudah digunakan secara online menggunakan bantuan teknologi canggih. Biasanya perusahaan memiliki platform komunikasi seperti WhatsApp, Line, maupun Telegram. Kita juga bisa melangsungkan video call untuk rapat online lewat Google Meet dan Zoom. Hanya bermodalkan kuota, kita sudah bisa memenuhi tanggung jawab pekerjaan serta kontribusi dalam kemajuan perusahaan. Kehadiran teknologi tentu saja memudahkan kita dalam menjalankan komunikasi bisnis. Selain melancarkan usaha, kita juga bisa membuat komunikasi lebih sederhana, mudah, dan dapat dilakukan dari mana saja. Selanjutnya yaitu teknologi dalam komunikasi tertulis. Komunikasi bisnis pada umumnya bersifat resmi. Pesan bisnis bisa dikomunikasikan secara lisan atau tertulis. Pesan-pesan penting biasanya dikomunikasikan dengan dokumen tertulis. Dokumen tertulis dapat ditulis dengan tangan, diketik dengan mesin ketik, manual atau elektronik, dicetak dalam bentuk printout atau menggunakan email. Saat ini hampir setiap perusahaan telah menyediakan berbagai alat bantu berupa hardware atau software komputer untuk melakukan komunikasi bisnis tertulis. Sebagai pengolah kata atau teks, word processor yang ada saat ini bukan lagi hanya sekedar sebagai pengganti mesin ketik, tetapi sudah mampu memudahkan antara teks, gambar, atau grafik. Di samping itu, pembuatan satu dokumen dapat dilakukan secara bersama-sama atau sharing dan memudahkan proses editing.
Di samping komputer, alat bantu scanner juga sering digunakan untuk menyiapkan dokumen bisnis. Alat itu digunakan untuk menduplikasikan teks atau gambar yang sudah ada tanpa memerlukan pengetikan atau sudah di-scan, dilakukan dengan komputer. Dokumen bisnis yang telah disiapkan menggunakan komputer lalu dicetak dengan printer berwarna atau hitam putih. Sebagai alat pencetak, printer bisa diperintahkan untuk melakukan percetakan ulang atau penggandaan. Untuk keperluan pengadaan dapat dilakukan dengan mesin fax. Dengan alasan efisiensi, biasanya pengadaan dalam jumlah banyak dilakukan mesin fotokopi. Perkenalkan, nama saya Kariri Silviani, NIM 190111095. Atas waktunya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi dalam komunikasi lisan. Ada alat bantu komunikasi yang dapat dipergunakan secara individu maupun kelompok. Nah, secara berkelompok, komunikasi lisan bisa dilakukan menggunakan alat bantu. Yang pertama ada telekonferensi. Untuk dapat melakukan pertemuan atau rapat penting, para peserta rapat tidak harus berkumpul di suatu tempat tertentu. Teknologi telekonferensi dapat membantu berlangsungnya pertemuan antara beberapa orang yang berada di wilayah berjauhan. Peralatan yang dipergunakan dalam konferensi jarak jauh tanpa tatap muka disebut audienference. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nila Ombi Widiantari, NIM 190111113. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Jadi, perkembangan teknologi telah mengubah komunikasi dalam bisnis dan menghadirkan tantangan baru. Selanjutnya, pengaruh positif teknologi akan diuraikan sebagai manfaat dan pengaruh negatif diuraikan sebagai kelemahan. Menurut Boff dan Thiel, manfaat teknologi dalam komunikasi yaitu yang pertama, meningkatkan aliran komunikasi. Dengan teknologi, informasi mengalir lebih cepat dari sumber yang lebih banyak. Dan yang kedua, mempermudah komunikasi. Individu dan organisasi semakin mudah melakukan komunikasi akibat adanya teknologi. Dan yang ketiga, mengubah struktur organisasi. Mengubah struktur organisasi banyak mengalami perubahan akibat teknologi komunikasi. Dan berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja sekerja tidak perlu dilakukan di satu lokasi dalam suatu pertemuan formal. Selanjutnya yaitu nomor 4, menurunkan biaya komunikasi. Teknologi mempermudah pembuatan dan pendistribusian informasi. Mudahnya pembuatan dan pendistribusian informasi akan mengakibatkan menurunnya biaya komunikasi. Ada dampak negatif dari komunikasi informasi. Yang pertama, kelebihan informasi. Kemajuan teknologi telah memampukan pekerja untuk mengakses semua informasi yang diinginkan. Informasi mengalir dengan cepat melalui teks, telepon, voicemail, radio, televisi, koran, dan internet. Akibatnya, terjadi kesulitan dalam membedakan antara informasi yang berguna dengan yang tidak berguna, dan semakin banyak waktu dihabiskan untuk menangani informasi yang diterima. Kemampuan dalam menangani kelebihan informasi justru dapat mengakibatkan turunnya produktivitas. Yang pertama ada keamanan data. Sebelum menggunakan komputer, file dokumen perusahaan biasanya dibuat dalam bentuk kertas dan disimpan di suatu ruangan yang terkunci. Tidak sembarangan orang dapat mengakses data perusahaan. Dan yang kedua yaitu privasi informasi dan produktivitas karyawan. Menganggap bahwa email bersifat amat pribadi merupakan hal yang keliru. Teknologi telah memungkinkan perpindahannya email secara cepat. Email sering kali terkirim kepada orang yang tidak tepat. Sebuah survei yang dilakukan oleh American Management Association menunjukkan bahwa 35% perusahaan di Amerika Serikat mengawasi pekerja dengan merekam telepon atau voicemail dan memeriksa file dan email karyawan. Perusahaan memiliki hak legal untuk memonitor web, email, dan file di dalam komputer yang dipergunakan karyawan untuk bekerja. Email bisa dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Baik, yang ketiga ada kurangnya hubungan antar individu. Alat bantu memberikan banyak kemudahan dalam berkomunikasi.
frekuensi berkomunikasi secara langsung atau tatap muka menjadi semakin berkurang. Hal itu mengakibatkan berkurangnya kepuasan hubungan sosial antar individu. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyajian materi di atas, kami mohon maaf dan kami mohon masukannya. Akhir kata, kami ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sorry, it's DJ.